Halo, selamat malam. Ya, kali ini saya akan membahas topik yang menarik. Topik ini adalah topik yang sering dikeluarkan dalam tes-tes CPNS, yaitu masalah bagaimana kedua kendaraan akan berpapasan, masalah kecepatan, masalah waktu tempuh pada dua buah kendaraan. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Silakan lihat di tampilan di note saya sekarang ini. Nah, soalnya saya ambilkan soal yang paling susah, yaitu soal high order thinking untuk tes CPNS, tes intelijensia umum. Nah, soalnya adalah seperti ini. Saya bacakan dulu ya. Ayu berangkat dari kota A menuju kota B pada pukul 7.00 dengan kecepatan 50 km per jam. Pada pukul 7.30 atau 30 menit kemudian, si Aris baru berangkat dari B ke kota A lewat jalan yang sama dengan kecepatan 60 km per jam. Bila jarak kedua kota adalah 245 km, saat kapan mereka akan berpapasan? Nah, saya tahu kenapa soal ini menjadi hot. Yang pertama, waktu tempuh mereka itu berbeda. Satu jam 7.00, satu 7.30. Itu kendala pertama. Yang kedua, kecepatannya juga berbeda. Jadi, bagaimana kita mengerjakannya? Oke, tanpa berlama-lama, saya akan kerjakan. Kita kecilkan dulu ya. Oke, untuk mengerjakan soal ini, langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat waktu mereka untuk berangkat itu sama, gitu ya. Jadi, kalau kita lihat, karena Ayu dia berangkat dari kota A ke kota B, gitu ya, si Ayu, ini Ayu nih, dia berangkat pukul 7.00. Nah, sedangkan temannya Aris 7.30. Jadi kita harus samakan dulu ke waktu 07.30. Nah, dengan jarak waktu dari sekitar 30 menit, kan? 30 menit, maka dengan kecepatan 50 km per jam, dengan kecepatan 50 km per jam, dia menempuh sekitar setengah dari ini, yaitu setengah jam dikalikan dengan 50, yaitu 25 km. Jadi, si Ayu sudah menempuh dari kota A ke kota B sejauh 25 km. Sehingga soalnya akan berubah. Yang semula jaraknya adalah 245, dikurangi 25 km, maka jarak yang tersisa untuk mereka berpapasan adalah 220 km. Nah, sekarang baru kita mulai bisa kerjakan. Nah, jadi kita akan memiliki data baru. Saya hapus dulu ya. Mereka berangkat 7.30 jadinya. Kan? Kedua orang ini ya berangkat 7.30 startnya atau mulainya. Dengan Ayu, kecepatan kendaraannya adalah 50 km per jam. Sedangkan Aris 60 km per jam. Jaraknya itu sisa 220 km. Oke, mari kita ilustrasikan dulu ya. Kita agak pelan-pelan membahasnya, biar nangkap konsepnya. Oke, konsep dari pengerjaan ini yaitu dengan menggunakan segitiga. Segitiga maksudnya kecepatan jarak. Jadi, kecepatan jarak itu rumusnya, ingat ya. Gitu. Nah, kecepatan adalah jarak bagi waktu dan seterusnya. Gitu ya. Ini saya memakai standar internasional. Velocity sama dengan space dibagi waktu. Nah, kita lanjut ya ke ilustrasinya sedikit. Nah, bayangkan ini adalah kendaraannya yang berangkat dari kota B, sedangkan ini adalah kendaraan yang berangkat dari kota A. Ya kan? Saya tuliskan semua dulu. Oke. Jaraknya itu adalah 220 km. Si Ayu dengan kecepatan 50 km per jam. Sedangkan si Aris dengan kecepatan 60 km per jam. Oke.
Untuk mengerjakannya yang bisa kita lakukan pertama kali adalah jaraknya ya, jarak dua buah kota ya. Langkah pertama, kita harus membuat total atau menghitung total dari kecepatan kedua kendaraan ini. Jadi P totalnya atau kecepatan total mereka adalah 50. Biasa saya buat angka 5-nya jelek, 50 tambah 60 yaitu 110 km per jam. Nah, disinilah baru kita tahu kapan waktu mereka berpapasan. Yaitu dengan cara 220 km jarak ini kita bagi dengan 110. Ya, kita bagi dengan 110. Sehingga kita memperoleh hasil 100 km per jam. Ini kecepatannya adalah kilometer per jam, ya kan? Jaraknya adalah dalam waktu kilometer, sehingga ketika ini dibagi hasilnya adalah 2 jam. Oke, jadi dengan mudah kita dapat peroleh ya. Jadi, kapan mereka berpapasan adalah 2 jam dari keberangkatan Ayu dan Aris. Yaitu dari 07.30, dari 7.30 atau 07.30 ditambahkan 3 jam. Ditambahkan 2. Yaitu pada pukul 09.30. Mereka akan berpapasan 2 jam kemudian pada pukul 9.30. Sehingga jawabannya untuk soal ini adalah D. Gitu ya. Jadi mereka akan berpapasan 2 jam lagi pada pukul 09.30. Ya, jadi itu ya. Itu adalah ilustrasinya untuk masalah mobil ini. Oke. Lanjut ya. Oke. Kita lanjut sedikit soal yang berikutnya. Nah, sekarang kita akan soal untuk pembuktian. Nah, di sini saya ada soal. Mari kita baca dulu pelan-pelan ya. Oke, seperti ini. Semua pasangan yang melaksanakan akad nikah di KUA adalah pasangan sah. Pasangan yang sah pasti memiliki buku nikah. Aris dan Ayu memiliki buku nikah. Jadi kesimpulannya adalah, oke, ini teorinya. Untuk mengerjakan soal ini, teorinya cukup sangat sederhana. Jadi kita membuat pemisalan dulu. Jadi kalau melaksanakan akad nikah di KUA, itu kita simpulkan sebagai P, dikatakan pasangan yang sah atau Q. Dituliskan bahwa jika P melaksanakan akad nikah di KUA, maka dikatakan sah. Nah, jadi gitu ya. Terus pasangan yang sah atau Q memiliki buku nikah. Pasti itu R. Jadi ketika pasangan yang sah pasti memiliki buku nikah. Nah, itu ya. Sedangkan di sini dinyatakan bahwa Aris dan Ayu memiliki buku nikah, yaitu R. Di sini. Ya kan? Nah, PQ, QR. Nah, di sini dikatakan Aris dan Ayu memiliki buku nikah atau R. Jadi kesimpulannya adalah P. Yang mana P itu berbunyi, Aris dan Ayu melaksanakan akad nikah di KUA atau pasangan melaksanakan akad nikah di KUA. Yang memenuhi dengan mudah kita pilih adalah B. Jadi gitu ya. Jika P maka Q, jika Q maka R. Di sini dikatakan R, kesimpulannya adalah P. Gitu ya. Saya ulang sekali lagi. Contoh misalnya, jika P maka Q, jika hari ini langit itu mendung, atau jika hari ini hujan, jalanan basah. Jika jalanan basah atau Q, maka memakai payung. Kesimpulannya memakai payung, maka P. Hari itu hujan.
Nah, tapi kadang konteksnya kalau zaman sekarang kan orang bisa memakai hujan ketika tidak hujan ya. Ya, tapi idenya seperti itu ya. Ya, ya. Mungkin cukup untuk pertemuan satu ini. Saya akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Jika serasa ini bermanfaat, tolong di-subscribe untuk saya tetap semangat. Tak buat subscribe pun tetap akan semangat. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.